Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semua di hari ini? Lause harap adik-adik semua tetap sehat dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Adik-adik semua, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi ya. Dari kitab Daniel masih sama. Dan hari ini firman Tuhan kita dari Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 27. Sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh baca firman Tuhan, untuk boleh merenungkan firman Tuhan lagi. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, panjang ya ayatnya, ayat 1 sampai 27, tapi kita mau belajar dari 2 ayat saja, yaitu ayat 15 sampai ayat 16. Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 16. Lalu bacakan tuh adik-adik semua ya. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Nah adik-adik semua, sesuai dengan tema kita, Tuhan memberi pengertian adik-adik. Nah sebenarnya isi pasal yang ke-8 ini juga sama tentang penglihatan. Penglihatan artinya sesuatu yang belum terjadi saat ini dan akan terjadi di masa depan adik-adik. Nah Daniel juga sama mendapatkan penglihatan lagi seperti pasal yang ke-7 yang sudah kita belajar dari renungan kita yang kemarin adik-adik. Renungan yang kemarin, Daniel melihat ada 4 binatang yang mengerikan yang keluar dari dalam laut kan adik-adik. Dan sekarang Daniel melihat seekor domba jantan dan kambing jantan. Nah adik-adik, ternyata sama seperti kemarin, apa yang dilihat Daniel itu adalah gambaran tentang masa depan. Bahwa hewan-hewan yang dilihat Daniel tadi, seekor domba jantan dan kambing jantan, itu adalah gambaran untuk kerajaan-kerajaan yang tidak takut pada Allah. Dan apa yang akan terjadi nanti adik-adik. Nah ternyata adik-adik, Daniel hanya melihat penglihatan itu saja tanpa dia mengerti apa maksudnya. Kemudian Daniel dikatakan berusaha untuk mengerti, tetapi pada akhirnya Daniel tidak mengerti juga. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel akhirnya datang dan memberitahu artinya kepada Daniel, yaitu tentang masa depan yang akan terjadi nanti, di mana bangsa-bangsa ini yang digambarkan oleh seekor domba jantan dan kambing jantan ini Tuhan pakai untuk menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar bahwa kita lihat bahwa kemampuan Daniel terbatas. Dia adalah manusia adik-adik. Kemampuan manusia terbatas. Dia memang berusaha untuk mengerti tetapi akhirnya juga tidak bisa. Hanya dengan pertolongan Tuhan lewat malaikat Gabriel barulah Daniel bisa mengerti. Maka adik-adik kita belajar bahwa sia-sialah usaha kita manusia tanpa pertolongan daripada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, jadi kalau adik-adik mengalami kesulitan mengerti sesuatu, mengerti pelajaran ataupun mengerti tentang kehidupan yang adik-adik jalani saat ini, maka datanglah pada Tuhan dan minta Tuhan untuk menolong adik-adik semua. Maka Tuhan akan menghadirkan penolong. Mungkin itu orang tua,
guru, kakak, ataupun orang lain yang dapat membantu adik-adik semua. Dan juga Tuhan bisa berikan hikmat, kepintaran kepada adik-adik sehingga adik-adik dapat mengerti yang tidak adik-adik mengerti. Yang kedua, kita mau belajar adik-adik bahwa orang yang tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Oleh karena itu adik-adik, kita belajar, kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Karena apa? Karena perbuatan kita itu melanggar perintah Tuhan. Nah adik-adik, kalau masih terus berbuat dosa, melawan perintah Tuhan, tidak hormat pada Tuhan, Tuhan juga bisa menghukum kita adik-adik. Oleh karena itu kita mau belajar jadi anak-anak yang baik dan taat adik-adik. Demikian firman Tuhan kita hari ini, kita belajar dari Daniel bahwa manusia itu terbatas dan orang-orang yang tidak taat akan menerima hukuman daripada Tuhan. Oleh karena itu kita mau terus ya adik-adik berusaha mengerti firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dan jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita di hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar tidak hanya kami baca firman-Mu Tuhan, tetapi kami mau berusaha untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di renungan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.